Selamat siang, kita bertemu kembali di bagian yang kedua dari pelaksanaan audit dokumen. Pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana peran dan tugas seorang auditor dalam pelaksanaan audit dokumen. Kemudian nanti kita akan dijelaskan lagi tahapan-tahapan pelaksanaan audit dokumen. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan audit dokumen, dalam hal ini penyusunan daftar pertanyaan atau sering disebut dengan checklist. Mari saya mulai dengan memberikan gambaran kepada kita semua. Saya mulai dengan menjelaskan peranan seorang auditor dalam pelaksanaan audit dokumen. Sebagai seorang auditor dalam pelaksanaan audit dokumen, auditor itu ditugaskan untuk memastikan 4 hal. Yang pertama adalah auditor itu harus memastikan apakah si auditi, si pelaksana standar, seorang yang kita berikan tanggung jawab dan amanah untuk memenuhi isi standar, apakah telah melaksanakan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh misalkan, sebagai seorang ketua program studi, maka kepadanya akan diberikan amanah untuk melaksanakan dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi paling tidak ada 5 standar yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah standar isi pembelajaran. Ini bicara mengenai kurikulum program studi. Standar proses pembelajaran yang ada 4 cakupannya, yaitu memastikan terlaksananya karakteristik proses pembelajaran, memastikan perencanaan proses pembelajaran, yang ketiga memastikan pelaksanaan proses pembelajaran, dan yang keempat adalah memastikan beban belajar mahasiswa. Ditambah lagi standar yang terkait dengan penilaian pembelajaran, kemudian standar suasana akademik, dan yang terakhir adalah standar pengintegrasian hasil penelitian dosen dan mahasiswa, hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa ke dalam proses pembelajaran. Jadi kalau nanti ada auditor yang akan mengaudit program studi sebagai area audit, maka objek auditnya itu adalah standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar suasana akademik, dan standar pengintegrasian hasil penelitian dosen dan mahasiswa, hasil pengabdian dosen dan mahasiswa ke dalam proses pembelajaran. Itu kita harus pastikan si ketua program studi telah melaksanakan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua nanti adalah auditor itu harus menanyakan apakah si pelaksana standar itu telah melaksanakan standarnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Maka nanti si auditor harus menanyakan secara baik. Yang pertama tentunya adalah ketersediaan, ketercukupan, dan ketermutahiran prosedur yang harus dijalankan oleh si pelaksana standar. Setelah nanti auditor bisa memastikan bahwa sudah ada standarnya, si auditor harus menanyakan apakah si auditi itu telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prosedur tersebut. Yang ketiga, tugas auditor itu adalah memastikan apakah si auditi itu telah memenuhi target standarnya.
Oleh karena itu, seorang auditor harus mempelajari dengan baik dokumen standar yang menjadi tanggung jawab dari si auditi. Si auditor harus mempelajari dengan baik. Kalau diingat kembali struktur dari dokumen standar, maka aspek yang harus betul-betul dipahami seorang auditor itu adalah bagian yang kelima dari dokumen standar, yaitulah pernyataan standar, untuk memastikan apakah si auditi itu tahu apa yang harus dia jalankan, apa perintah yang harus dia laksanakan. Itu tertuang dalam bagian yang kelima, pernyataan isi standar. Di bagian yang keenam ada indikator capaian. Auditor harus mempelajari dengan betul apa indikator, apa target yang harus dipenuhi oleh si pelaksana standar dari standar yang menjadi tanggung jawab. Dengan memahami secara baik dokumen tersebut akan memudahkan si auditor itu melakukan audit atas keterpenuhan, atas keterlaksanaan standar yang menjadi tanggung jawabnya si auditi. Yang bagian yang terakhir, si auditor itu harus memastikan si auditi itu memiliki bukti dokumen, bukti kinerja atas segala kegiatan yang dia telah lakukan dalam rangka melaksanakan, dalam rangka memenuhi standar yang menjadi tanggung jawab. Itulah Bapak, itulah yang menjadi tugas dan peran seorang auditor dalam kegiatan pelaksanaan audit dokumen. Saya rangkumkan sekali lagi supaya lebih mudah kita pahami. Yang pertama adalah memastikan si audit itu tahu standar yang harus dia laksanakan. Standarnya harus dilaksanakan, standarnya harus dipenuhi. Yang kedua, si auditor harus memastikan apakah si auditinya telah menjalankan standar tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, si auditor harus memastikan apakah si auditi itu telah memenuhi targetnya atas standar yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, si auditor harus memastikan apakah si auditi itu telah memiliki bukti dokumen yang membuktikan bahwa si auditi itu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan standar yang menjadi tanggung jawab. Secara rinci, checklist atau daftar pertanyaan yang akan dibuat oleh seorang auditor dalam pelaksanaan audit dokumen itu, secara spesifiknya ada 3 hal yang harus dibuatkan dalam checklist untuk setiap pernyataan isi. Untuk setiap pernyataan isi harus ada 3 hal minimal yang harus ditanyakan oleh auditor. Misalkan demikian, katakanlah saya memberikan satu contoh pernyataan isi yang saya ambil dari standar proses pembelajaran, yaitu perencanaan proses pembelajaran. Misalkan satu perguruan tinggi dalam salah satu pernyataan isi dari standar proses pembelajaran bunyinya demikian. Setiap dosen, baik secara mandiri maupun kelompok, berkewajiban merancang, merumuskan, dan menyusun rencana pembelajaran semesteran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kalau kita analisis pernyataan isi itu sebetulnya adalah ada satu perintah yang dicantumkan dalam pernyataan isi tersebut, kewajiban dari seorang dosen untuk merancang, merumuskan, dan menyusun RPS. Baik itu secara mandiri maupun kelompok.
Jadi kalau ada seorang dosen mengampu satu mata kuliah, maka pernyataan standar itu memerintahkan kepadanya untuk merancang, merumuskan, dan menyusun RPS. Maka ketika seorang auditor mau melaksanakan audit dokumen, maka dia harus menanyakan 3 hal paling tidak. Yang pertama, tanyakanlah kepada si auditi, dalam hal ini si dosen tersebut, apakah si auditi itu berhasil atau tidak berhasil memenuhi pencapaian standar yang sudah ditetapkan. Itu apa? Tersusunnya rencana pembelajaran semesteran, mata kuliah yang diampunya. Jadi kalau misalkan saya mengampu mata kuliah ekonomi mikro, maka saya baik secara mandiri maupun secara kelompok itu harus merancang, harus merumuskan dan menyusun rencana pembelajaran semesteran, mata kuliah ekonomi mikro. Maka auditor itu harus menanyakan apakah si dosen tersebut berhasil atau tidak berhasil menyusun RPS-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, si auditor harus menanyakan apakah si auditi itu telah melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi standar itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak. Contoh seperti yang tadi. Jikalau di perguruan tersebut itu telah ditetapkan proses merancang, merumuskan, dan menyusun itu dimulai dari ada pelatihan, penyusunan RPS, ada pendampingan, ya, perumusan RPS, kemudian ada pembinaan lebih lanjut untuk memastikan kelengkapan semua RPS. Itu kita harus tanyakan. Apakah dosen dalam proses merancang, merumuskan, dan menyusun RPS itu telah mengikuti prosedur tersebut? Itu pertanyaan yang kedua yang harus auditor masukkan dalam checklist. Yang ketiga adalah dalam checklist itu harus ditanyakan apakah si auditi, si pelaksana standar itu memiliki bukti dokumen bahwa mereka telah melaksanakan kegiatan dalam memenuhi isi standarnya. Saya kembali lagi ke contoh yang tadi supaya lebih mudah. Maka akan saya minta, kalau dikatakan dosen itu harus mengikuti pelatihan dulu, mari kita cek. Apakah ada tanda bukti telah dilakukan pelatihan penyusunan RPS? Jikalau dikatakan berikutnya tadi prosedur menyatakan bahwa proses penyusunan RPS itu harus dilakukan pendampingan melalui ada rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh sesama dosen pengampu mata kuliah tersebut, kemudian bersama-sama dengan pihak-pihak yang relevan ikut terlibat dalam proses perumusan, perancangan, perumusan dan penyusunan. Ayo kita tanyakan, mana buktinya? Mana bukti rapat-rapat? Mana daftar hadirnya? Mana notulensi rapatnya? Demikian Ibu Bapak sekalian. Jadi pada prinsipnya setiap satu pernyataan isi standar itu harus paling tidak kita buatkan 3 pertanyaan. Yakni apa? Tanyakan apakah si auditi itu berhasil atau tidak berhasil memenuhi isi standar. Yang kedua, tanyakan bagaimana prosedurnya. Apakah mereka telah menjalankan prosedurnya dengan baik atau tidak. Yang ketiga, tanyakan bukti dokumennya si auditi telah melaksanakan. Jadi kalau nanti dalam satu standar itu ada 10 pernyataan isi dan 10-10-nya itu menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang auditi dalam satu semester
atau 1 tahun akademik, maka ketika kita melakukan audit mutu internal, maka 10 pernyataan isi standar yang telah dituangkan menjadi rencana kerja semesterannya atau rencana kerja tahunannya, itu harus kita tanyakan ketika kita melakukan audit dokumen. Dan setiap satu pernyataan itu ada paling tidak 3 butir pertanyaan. Berarti kalau 10 ya paling tidak ada 30 butir pertanyaan. Tentunya cara merumuskan pertanyaan itu punya keterampilan tersendiri. Punya pengetahuan tersendiri. Untuk itu Ibu Bapak harus dilatih. Ibu Bapak harus terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan audit dokumen sehingga Ibu Bapak mampu merangkai, merumuskan butir pertanyaan sedemikian rupa sehingga kita mampu mendapatkan informasi yang real, informasi yang valid, Ibu Bapak sekalian. Itu kita bicara mengenai kedalaman dan keluasan checklist. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melaksanakan audit dokumen. Berbagai pendekatan dapat diadopt, dapat dilaksanakan. Yang saya sampaikan adalah inspirasi saja. Bagaimana nanti Ibu Bapak di kampus masing-masing, di perguruan tinggi masing-masing, itu melaksanakan audit dokumen. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu Bapak, tahapan pelaksanaan audit itu dimulai dari kepastian seluruh dokumen audit itu telah lengkap. Saya sudah katakan, Ibu Bapak, ada 5 ya, ada 5 dokumen audit yang harus dipastikan sudah lengkap, barulah Kepala Penjaminan Mutu menyampaikan laporan kepada pimpinan perguruan tinggi. Melalui siapa? Manajemen representatif. Melalui MR. Setelah dilakukan verifikasi bahwa semua kelengkapan pelaksanaan audit itu sudah terpenuhi, maka pimpinan perguruan tinggi selaku penanggung jawab penjaminan mutu akan membuat surat permintaan kepada penjaminan mutu untuk segera melaksanakan audit mutu internal. Ketika ada surat permintaan dari pimpinan perguruan tinggi ke penjaminan mutu, maka kalau menurut hemat saya, dari situlah dimulainya siklus audit mutu internal. Setelah mendapatkan surat tersebut dari pimpinan, maka penjaminan mutu merencanakan pelaksanaan AMI. Saya sudah pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada bagian-bagian YouTube saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan itu. Berbagai perencanaan harus dilaksanakan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga. Jika perlu melakukan refreshing course kepada para auditor untuk menyegarkan kembali seorang auditor itu bagaimana bersikap auditor yang baik, memutakhirkan pengetahuan dia tentang audit, dan memastikan keterampilan dia untuk mengaudit dengan betul. Setelah itu saya sudah pernah bahas juga di bagian yang sebelumnya adalah ada opening meeting. Opening meeting. Dan yang sekarang yang mau saya jelaskan adalah tahapan pelaksanaan audit dokumen. Tahapan audit dokumen itu menurut inspirasi saya itu boleh kita lakukan setelah opening meeting. Ada juga yang membuat adalah opening meeting itu dilakukan setelah pelaksanaan audit dokumen. Tidak perlu kita pertentangkan. Tidak perlu kita pertentangkan. Apakah pilihan yang pertama opening meeting dulu baru masuk kepada tahap pelaksanaan audit dokumen atau sebaliknya? Esensi dasarnya adalah semua tahapan
semua mekanisme pelaksanaan audit itu boleh dilakukan dengan baik. Tahapan pelaksanaan audit dokumen itu dimulai dari yang pertama adalah adanya rapat tim auditor. Tim auditor itu melakukan rapat koordinasi awal sebagai awal untuk dimulainya tahapan pelaksanaan audit dokumen. Siapa yang hadir di sini? Seluruh tim auditor. Auditi tidak perlu hadir, hanya tim auditor. Tentunya penjaminan mutu hadir di dalamnya. Pada saat rapat tim auditor inilah si penjaminan mutu memberikan laporan secara lengkap, kelengkapan dokumen audit untuk setiap area audit yang akan diaudit. Misalnya, kalau dia program studi, maka penjaminan mutu harus memastikan. Ada 5 bukti dokumen yang pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah harus ada rencana kerja semesteran atau rencana kerja tahunan dari program studi berbasis standar yang menjadi tanggung jawabnya, itu yang pertama. Yang kedua, itu harus ada laporan monitoring pelaksanaan selama periode tertentu. Siapa yang melakukan ini? Sudah pernah saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Ini dilakukan oleh penjaminan mutu. Karena dia yang memonitoring pelaksanaan. Yang ketiga, sudah harus pasti tersedia laporan realisasi dari kegiatan semesteran, kegiatan tahunan berdasarkan RKS dan RKT yang disusun sebelum semester dimulai. Ini biasanya dibuat setelah semester selesai. Yang keempat, itu adalah tindak lanjut. Tindak lanjut sementara yang dilakukan oleh si ketua program studi terkait dengan hasil monitoring yang dilakukan oleh si penjaminan mutu. Dan yang kelima adalah semua bukti dokumennya. Ini Bapak Ibu semua. Ada di sana itu semua. Jadi di saat rapat tim auditor ini semua dokumen itu sudah harus tersedia. Setelah itu Bapak Ibu, maka ketua tim auditor perguruan tinggi itu memastikan area auditnya itu sudah dibahas di dalam opening meeting. Hanya sekarang adalah kita hanya memastikan untuk setiap area audit itu siapa yang akan ditugaskan menjadi auditornya. Ibu Bapak harus pastikan ada berapa area audit yang akan Ibu Bapak audit dalam pelaksanaan satu siklus auditnya. Ada yang sampai punya 20 area audit. Ya. Ada sampai 30 area audit. Kalau memang itu sudah disepakati pada opening meeting, area audit itu tidak boleh lagi berubah ketika dilaksanakan rapat tim auditor. Setelah ditentukan auditor per area audit, seperti yang selalu saya sampaikan, alangkah baiknya jika yang melakukan audit itulah tim, bukan single auditor ya, tapi tim, minimal 2. Makanya Bu Bapak kalau kita mengingat pada saat ada akreditasi, selalu kalau program studi itu minimal 2 asesor yang datang. Kalau dia perguruan tinggi tergantung bentuknya. Kalau bentuknya sekolah tinggi, institut, poltekkes 3. Tapi kalau di universitas, tahu saya ada sampai 5 ya asesornya. Jadi nanti per area audit itu tim auditor minimal 2, 1 menjadi ketua, 1 menjadi anggota. Nanti akan dibagi tanggung jawabnya.
tanggung jawabnya. Tanggung jawab ketua tentunya berbeda dengan tanggung jawab anggota. Setelah tim auditor terbentuk dan pembagian tugas juga sudah jelas, maka tim auditor itu mulai bertugas. Tugas yang pertama adalah memverifikasi kelengkapan dokumen auditnya, ya, kepada pihak teraudit. Tapi pihak teraudit tidak hadir, ya. Hanya dia seperti yang tadi dia coba cek, oh RKS-nya sudah ada atau belum, gitu ya. Laporan monitoring sudah ada atau belum, ya. Laporan realisasi pelaksanaan sudah ada atau belum, sudah lengkap atau belum, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lah rencana tindak lanjut sementara atas temuan dari monitoring pelaksanaan sudah ada atau belum, dan bukti dokumen sudah ada atau belum. Ya, itu verifikasi. Kalau sudah ada, maka bisa auditor masuk ke tahapan berikutnya. Jika tidak, maka ada dua. Kembali lagi ke penjaminan mutu, kemudian penjaminan mutu melakukan konfirmasi ke si auditinya. Boleh juga kalau seandainya kita tidak menciptakan jalur komunikasi seperti itu, mau jalur komunikasi langsung boleh saja, misalnya adalah disepakati tim auditor itu ya udah boleh langsung berkomunikasi dengan si auditinya, boleh, Bu Bapak sekalian, boleh. Setelah semua lengkap, maka kita masuk ke langkah berikutnya. Tim auditor mempelajari dokumen audit tersebut. Apa yang dipelajari yang pertama? RKS dan RKT. Tolong dipastikan bahwa rencana kerja semesteran, rencana kerja tahunan yang disusun oleh si auditi itu betul-betul berbasis atas standar yang menjadi tanggung jawabnya. Dari mana Bapak Ibu bisa mempelajari itu? Cek Bapak Ibu. Di bagian yang kelima dokumen standar kan jelas di situ. Dikatakan pernyataan isi. Pernyataan isi itulah yang harus diterjemahkan oleh si auditor itu menjadi rencana kerja. Tolong dicek Ibu Bapak. Itu pertama Bapak Ibu pelajari. Yang kedua Ibu Bapak pelajari apakah si audit itu telah menetapkan target kerjanya berdasarkan standarnya. Itu Bapak Ibu pelajari. Di mana? Di nomor 6 indikator kinerja yang tertuang di dalam dokumen standar. Ada memang beberapa perguruan tinggi struktur dokumen standarnya itu nomor 5 pernyataan isi, nomor 6 strategi, nomor 7 indikator. Kalau memang begitu caranya, maka dipelajari nomor 7 ya Ibu Bapak ya. Tapi kalau dalam dokumen standar yang ditetapkan oleh PT itu nomor 5 pernyataan isi, nomor 5 indikator, nomor 6 indikator, nomor 7 strategi, maka Ibu Bapak mempelajari target itu dari nomor 6 indikator. Oh, kita tidak perlu mempertentangkan apakah strategi di nomor 6, apakah indikator, kita tidak ke situ. Esensi dasarnya adalah standar kita itu memang sudah memenuhi kelaziman template yang sudah berlaku. Itu Bapak Ibu dipelajari. Dipelajari Bapak Ibu. Kemudian apakah yang dimonitoring oleh penjaminan mutu dan sudah dilaporkan dalam laporan monitoring pelaksanaan sudah menurut hemat saya sudah fit tidak dengan di RKS-nya. Jangan Ibu Bapak di rencana kerja semesterannya apa, yang dimonitoring apa, yang dilaporkan apa itu Bapak Ibu. Nah, itu harus kita cek Bapak Ibu. Kemudian laporan realisasi juga kita cek. Apakah yang dilaporkan itu sama atau tidak? Sama atau tidak dengan apa yang direncanakan? Saya sudah pernah membuat satu konten terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita melaksanakan standar. Jadi silahkan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak belum silahkan menonton di konten saya sebelumnya Ibu Bapak ya. Nah setelah itu Bapak cek lagi. Ya, apakah ada rencana tindak lanjut tidak yang dilakukan oleh si audit itu dari laporan tindak lanjutnya dia dicek. Berdasarkan apa? Laporan monitoring pelaksanaan yang disusun oleh penjaminan mutu. Itu Ibu Bapak ya.
Dan yang terakhir tentunya Ibu Bapak harus melihat ya, harus melihat bukti-bukti dokumennya benar apa tidak gitu. Contoh seperti yang tadi misalnya adalah katakanlah di pernyataan salah satu pernyataan isi di standar proses yang Bapak Ibu telah tetapkan misalkan adalah setiap dosen wajib melaksanakan proses perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan. Nah, Ibu Bapak cek, lihat laporannya. Lihat pertama rencana kerjanya, apakah ada dalam rencana kerja dari ketua program studi yang isinya menyatakan bahwa salah satu kegiatannya adalah memastikan dosen mengajar sesuai dengan RPS-nya atau tidak. Ya Bapak Ibu cek. Setelah itu Ibu Bapak cek berikutnya adalah dari laporan hasil monitoring. Apakah dosen sudah 100% melaksanakan proses perkuliahannya sesuai dengan RPS-nya atau tidak? Ibu Bapak cek. Demikian seterusnya Ibu Bapak. Itu artinya Bapak Ibu mempelajarinya. Setelah dipelajari Ibu Bapak, baru Ibu Bapak bisa sekarang masuk untuk menyusun daftar pertanyaan. Bagaimana cara menyusun checklist atau daftar pertanyaan sebagai bagian dari kegiatan ketika kita melaksanakan audit dokumen. Siapa saja yang terlibat di dalamnya dan bagaimana kita memastikan keseluruhan pelaksanaan audit dokumen telah berjalan dengan baik dan kita siap untuk melaksanakan audit lapangan. Itu akan kita bahas pada bagian yang ketiga dari pelaksanaan audit dokumen. Untuk itu Ibu Bapak jangan lupa subscribe, komen, like, and share supaya Ibu Bapak tidak ketinggalan informasi terkait dengan penjaminan mutu, mulai dari penguatan dokumen SPMI, penguatan organisasi SPMI, penguatan pelaksanaan SPMI, sampai kepada pelaksanaan AMI, pengendalian dan peningkatan. Sampai bertemu di episode berikutnya yang akan membahas bagaimana caranya menyusun daftar pengecekan. Terima kasih. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Salam mutu. SPMI bermutu, 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 maju luar biasa.